ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Par'un ai hadza par'un, ini satu cabang dari masalah. Idza marra wahidun ala jama'atin, apabila ada satu orang lewat di hadapan rombongan, fihim, di dalam rombongan tersebut muslimuna, ada beberapa orang Islam, au muslimun, atau ada satu orang Islam, wa kuparun, juga di situ ada orang-orang kafir. Bagaimana nih hukumnya kalau ada satu orang lewat di satu rombongan, di rombongan itu ada orang Islam baik satu atau banyak, dan banyak orang-orang kafir? Pas sunnatu, maka yang dianjurkan ayyusallim alaihim, mengucapkan salam pada mereka. Wayat sidal muslimina, dan dia punya maksud tujuan salam itu buat orang-orang Islam, awil muslima, atau satu orang Islam. Tuh, jadi kalau kita lewat ketemu sama rombongan bapak saudara, nah di rombongan itu banyak dah orang. Ada orang Islamnya, ada orang kafirnya. Bahkan seandainya orang Islamnya cuma satu orang, orang kafirnya banyak, tetap disunnahkan, dianjurkan kita ngucapin salam. Tujuannya buat siapa? Buat orang-orang Muslim atau satu orang Islam itu. Ya, jadi masih ada anjuran, boleh, ada alasannya tuh. Ya, jadi ada rombongan di situ banyak. Ada orang Islam, ada orang kafir. Walaupun 90% orang-orang kafir, 10%-nya orang Islam, tetap kita dianjurkan baca salam. Dan tujuannya kita menyampaikan salam tadi buat orang Islam yang hanya 10%. Dari ya 90% yang ada itu semuanya orang-orang kafir. Rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslimin. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma, riwayat daripada Usamah bin Zaid, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Pertama buat Usamah, ini Usamah anak daripada Zaid. Ya, Zaid bin Haris punya anak namanya Usamah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlatun minal muslimina wal musyrikina abadatil ausani wal yahudi. Lewat ya atas saya ya di satu majlis, satu tempat. Di situ katanya ada percampuran, baik ada orang-orang Islam, ada orang-orang musyrik, para penyembah-penyembah berhala, dan juga ada orang Yahudi di situ. Nah, kemudian Nabi bagaimana? Anna Nabi marra, sesungguhnya Nabi SAW marra, lewat siapa Nabi di satu majlis, yang di majlis itu percampuran, ada orang Islam, ada orang musyrik, ada penyembah berhala, ada orang Yahudi. Fasallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka ya mengucapkan salam siapa Nabi alaihi salatu wasallam alaihim, kepada mereka. Tuh, jadi Nabi mengucapkan salam. Ini dalilnya berarti. Ya, jadi boleh kalau kita ya, ada satu rombongan di situ macam-macam dah. Ya, ada orang Islam, ada orang musyrik, ada penyembah berhala, ada orang Yahudi. Ya, boleh kita ucapkan salam, sebab Nabi itu pernah melakukannya. Riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Paraun, ini satu cabang dari masalah. Iza kataba kitaban, apabila menulis siapa ya seseorang, menulis apa? Kitaban, akan satu tulisan. Ila musyrikin, tujuannya ke siapa? Kepada orang musyrik. Kita nulis surat nih bapak saudara, yang kita tuju surat ini kepada orang musyrik. Wa kataba fihi salaman, dan dia boleh menulis salam. Au nahwahu, atas umpamanya. Ya salam atau seumpama kata-kata ya awal daripada surat kita.
Ya, misalnya semoga bapak ibu dalam keadaan sehat walafiat, ya sukses dalam ya pekerjaannya. Nah itu kan namanya ya mengucapkan kata sama seperti salam. Ya, salam sejahtera buat bapak, salam sejahtera buat ibu. Nah itu disebut dengan au nahwahu, payan bagi maka sebaiknya ayat coba silahkan tulis. Ya, jadi kalau kita nulis tuh ya kebetulan kita punya teman ada juga orang-orang musyrik, ada orang kafir, kita pengen ya menulis kepada mereka, itu boleh. Awali dengan kata-kata apa? Salam. Salam yang memberikan doa-doa kebaikan di dunia. Ya, di dunia ya, bukan di akhirat, di dunia. Bahkan kita ngajak ya supaya dimasuk Islam boleh. Kita doain supaya dapat hidayah. Itu kan namanya doa salam juga. Ya, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, mengajak kepada sahabatnya yang notabene dia bukan orang Islam, ya non Muslim, tapi diajak supaya dia dapat hidayah masuk Islam. Sekedar ngajak aja, ya begitu. Kalau dia mau, ya silakan, alhamdulillah. Dia nggak mau juga nggak apa-apa. Ya namanya ajakan. Kita kalau punya teman juga begitu boleh. Ya silakan, kita punya teman non Muslim, ya kita ajak, ya terkait tentang ajaran-ajaran Islam. Nah itu boleh. Itu namanya berdakwah. Nabi ngajaknya begitu, tapi dengan penuh kedamaian. Ya, penuh dengan kedamaian. Marwainahu fi sahihail Bukhari wa Muslimin. Sesuatu yang telah kami riwayatkannya hu akan ma fi sahihail Bukhari, di dalam sahihnya Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Fi hadisi Abi Sufyan radhiyallahu an, di dalam hadis riwayat daripada Abi Sufyan radhiyallahu an, fi qissati Hirakla, pada kisahnya Raja Heraklius. Nih Hirakla ini isim ghairu munsharif namanya. Hirakla itu jadi mudhof ilai, qissati mudhof, Hirakla mudhof ilai. Nah, dia alamat jarnya dengan fathah. Ya, kenapa? Alasannya dia isim ghairu munsharif. Ya, pertama alamiah, yang kedua ajam. Ya, jadi ada dua alasannya. Kalau kita belajar ilmu nahwu nanti kita ketemu dengan isim munsharif, ada isim ghairu munsharif. Kalau isim munsharif itu asal. Isim biasanya nerima tanwin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, Zaidun, Zaidan, Zaidin, Aliyun, Aliyan, Aliyin. Nah ada juga nanti ya isim itu tidak boleh nerima tanwin. Seperti Ibrahimu, Ibrahima. Ya nggak boleh Ibrahimun, nggak boleh Ibrahimu, Ibrahima. Ya nggak ada Ibrahimin, nggak ada Ibrahimu, Ibrahima. Nah seperti itu. Hirakla, Hiraklu, nggak ada Hiraklin. Kenapa? Karena lafaz Hirakla itu isim ghair munsharif. Alasannya apa? Satu, dia bukan bahasa Arab, namanya ajam. Yang kedua, dia ya alamiah karena nama orang. Cukup tuh dua ilat. Ya, jadi alasannya udah cukup. Makanya dia tidak boleh nerima tanwin. Fi qissati Hirakla. Ya, qissati mudhof, Hirakla mudhofun ilaih, wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun ghairu munsharif. Ya, ilatnya apa? Ya, yang pertama ajam, yang kedua alamiah. Di sini dijelaskan ya apa riwayatnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hirakla azimir Rumi. Ini isi surat ini. Ada satu cerita nih. Ya, hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat. Ya, tulisannya begitu, min Muhammadin abdillah wa rasulih. Itu suratnya. Dari Muhammad, ya, hamba Allah dan rasulnya. Ya, ila Hirakla, ditujukan kepada Raja Heraklius Azimir Rumi, yaitu raja besar di Romawi. Ya, Heraklius itu raja di Romawi. Dulu zaman Rasulullah itu ada hubungan baik. Ya, istilahnya kalau istilah sekarang hubungan bilateral. Ya, hubungan antara dua negara. Ya, itu bilateral istilahnya. Kalau beberapa negara kan multilateral. Nah, ini bilateral.
Jadi Nabi Muhammad pernah melakukan hubungan baik dengan Raja Romawi saat itu. Ya, hubungan bilateral. Nah, jadi Nabi Muhammad kirim salam itu Bapak Saudara, mengirim surat dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul Allah, ditujukan kepada Raja Agung Romawi Heraklius. Nah ini nih ya dalilnya, salamun. Nah itu Nabi ngucapin salam, salamun ala manit taba'al huda. Bermula salam atas hamba Allah ittaba'al huda, yang mau ngikuti petunjuk kebenaran. Tuh, cuma nanti dibalas sama Raja Heraklius. Ya, jadi ajakan Nabi Muhammad supaya Raja Heraklius masuk Islam ditolak, tapi tetap baik gitu. Jadi artinya nggak ada permusuhan, cuma ajakan untuk masuk Islamnya ditolak dengan lemah lembut. Dan Nabi menyadari, sebab kata Nabi la ikraha fiddin, nggak ada pemaksaan dalam agama. Cuma Nabi udah berdakwah. Nah begitu. Jadi ya ini hubungan bilateral yang sangat baik pada saat itu. Ya Rasulullah dengan ya Raja Heraklius, Raja Romawi. Nah ini dijadikan dalil. Jadi boleh kita kalau nulis surat kepada orang kafir ya dengan kata-kata salamun, salam sejahtera buat Anda. Nah boleh begitu. Far'un ini satu cabang dari masalah fima yakulu, pada sesuatu yang ia ucapkan. Iza ada zimmiyan, apabila dia nengok orang sakit yang orang itu notabene kafir zimmi. Bagaimana nih Pak Saudara, kalau kita menjenguk orang sakit, yang dijenguk itu adalah kafir zimmi. I'lam, ketahuilah, anna ashabana, bahwa ashab kita Imam Syafi'i, ikhtalafu, mereka berbeda pendapat. Ya, jadi terkait bagaimana hukum ya kita orang Islam menjenguk kepada ya saudara-saudara kita yang kafir zimmi, boleh enggak? Ini ashab Imam Syafi'i berbeda pendapat fi iyadati zimmi, terkait tentang menyenguk orang kafir zimmi. Kafir zimmi itu artinya orang kafir yang tinggal di negara Islam dan dia tidak mengganggu umat Islam, dia ngikutin aturan Islam, ya sehingga dia perlu dilindungin. Ya, enggak boleh kita ganggu. Nah, seperti itu. Fastahabbaha jama'atun, maka hukumnya satu kelompok, satu jamaah dari ulama-ulama ashabus Syafi'i itu tetap masih menganjurkannya untuk iyadah, untuk menjenguk ya orang yang sakit walaupun notabene dia non muslim. Wa mana'ah jama'atun, namun yang satu lagi kelompok ya dari ashab Imam Syafi'i mencegahnya, melarangnya. Tinggal pilih dah. Ya, ini ada yang menganjurkannya artinya boleh, ada yang melarangnya artinya tidak boleh. Jadi ashab Imam Syafi'i dalam hal ini tidak ada kesepakatan, ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan boleh, ada juga yang menyatakan tidak boleh. Wa zakara Asy-Syafi'i al-ikhtilaf, dan telah menyebutkan Imam Asy-Syafi'i akan perbedaan pendapat tersebut. Summa qala, kemudian Imam Syafi'i berkata, as-shawabu indi ayyuqala, bermula yang benar menurut saya diucapkan, kata Imam Syafi'i, iyadatul kafiri fil jumlati jaizatun. Nih Imam Syafi'i nih mewakili daripada ashab Imam Syafi'i yang membolehkan. Ya, iyadatul kafiri, bermula menjenguk orang kafir yang sedang sakit, fil jumlati, secara garis besarnya jaizatun, boleh. Jadi secara garis besar boleh saja. Wal qurbatu fiha mauqufatun ala nau'i hurmatin, dan pendekatan ya di dalamnya itu tergantung ala nau'i hurmatin, atas bentuk macam-macam penghormatan, taktarinu biha, yang terkait ya penghormatan itu mungkin bisa menjiwarin karena bertetanggaan, au qarabatin, atau mungkin kekerabatan. Tuh. Jadi kata Imam Syafi'i, tujuannya ya mungkin itu kita menghormati. Dia lagi sakit, kita datang, kita jenguk.
ya mungkin dia tetangga, ya, atau dia masih kerabat, kan mungkin ada ya kerabat yang mungkin beda agama, ya pada saat dia lagi sakit kita kunjungin, nah itu karena kita hormati dia masih ya ada jalan kekerabatan. Atau mungkin kerabat bukan, cuma dia tetangga kita, sebagai salah satu bentuk ya kita menghormati hak tetangga. Oh, tetangga kita walaupun notabene mereka bukan orang Islam, ya karena dia lagi sakit, kata Imam Syafi'i boleh kita datang kita kunjungin, sekedar itu bentuk penghormatan sebagai tetangga. Itu begitu kata Imam Syafi'i. Qultu, aku bilang, hadzal ladzi dzakara Syafi'i hasanun. Ini kata Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi berkomentar apa yang udah diucapkan oleh Imam Syafi'i min ashabi Syafi'i, dibilang hadza, pendapat ini allazi zakar Syafi'i yang memang udah disebutkan oleh Imam Syafi'i hasanun, itu bagus. Jadi bagus itu Bapak Saudara. Jadi boleh sekedar dalam bentuk ya penghormatan sebagai tetangga, atau mungkin karena dia kerabat. Faqad rawaina fi sahihil Bukhari, maka sungguh kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu. Ini hadis ya sumbernya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Anas bin Malik, kana gulamun Yahudiyun, adalah dulu pernah ada anak Yahudi, yahdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu suka ngeladenin, ya membantuin Nabi Muhammad SAW. Jadi ada anak Yahudi tapi rajin, nih anak Yahudinya, ya suka membantuin Nabi di rumah, cuci piring, nyapu, ya tuh begitu tuh. Ya, jadi ini anak Yahudi rajin ngeladenin, ngelayanin Nabi, itu namanya yahdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Bapak Saudara. Jadi ada anak Yahudi, dia suka ngelayani Nabi Muhammad SAW. Pamarido, lalu nih anak sakit, nih anak Yahudi sakit. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Nah ini dalilnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Ya, jadi Nabi itu jenguknya datang. Padahal dia anak Yahudi. Ya berarti orang Yahudi. Tapi bukan Yahudi Zionis Israel yang sekarang, bukan. Ya, nah begitu. Ya, jadi dia datang tuh, ya Nabi tengokin karena dia lagi sakit. Pako ada indaroksihi, lalu Nabi duduk tuh dekat kepalanya. Kan sunahnya gitu kita kalau jenguk orang sakit, dia duduk ya di sebelahan dekat daripada kepalanya. Ya, jadi dekat diduduk di situ. Faqala lahu, Nabi saat itu berkata kepada anak Yahudi, aslim, masuk Islam. Tuh. Terus sekarang Pak, banyak tuh rumah sakit non muslim Pak, ketika orang-orang Islam lagi pada sakit, itu mereka pada datang tuh. Ternyata ini ajaran Nabi. Begitu, cuma disalah pakai sama orang mereka. Gitu, diajak ya, dikasih nasihat-nasihat, sabar apa. Nanti disuruh masuk agama dia. Begitu. Nah Nabi dulu begitu. Kalau ada orang non muslim sakit, Nabi datengin. Karena Nabi merasa kasihan tuh. Mudah-mudahan orang ini ketika meninggal dunia akhirnya husnul khotimah, diajarin masuk Islam aja, baca kalimat la ilaha illallah. Nah kalau dia mau tuh Pak, disiap dimasuk Islam, mati sorga, udah begitu. Itu Nabi dulu. Nah sekarang orang-orang kalau di rumah sakit Nasrani Pak, itu begitu. Ya, jadi mereka udah ada punya misi, didatengin baik-baik mereka Pak. Nah begitu datengin. Makanya hati-hati kalau bisa, kalau sakit jangan di rumah sakit mereka. Ya sebab akhir-akhir hayat kita ngeri kita. Ya kalau yang bimbing mereka, ya keluarnya pada kagak ada. Dia yang datengin, dibimbing. Pas meninggal, ya dibimbing, akhirnya masuk ke dalam agama mereka. Na'udzubillah min zalik. Karena di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda tuh, katanya setan selama ruhnya manusia masih ada, masih tetap mengganggu. Nah begitu. Itu walaupun nanti ruh sudah ada di tenggorokan, itu namanya ruhnya masih ada, masih dalam jasad orang itu. Walaupun sudah ada di tenggorokan, itu setan masih datang.
masih mengganggu, menggoda manusia, bagaimana supaya menyesatkannya. Nah ditambah lagi sama mereka misinya, ya pas sudah double. Ya, nah seperti itu. Nah ini ternyata dalam hadis-hadis Nabi begitu. Kalau ada orang non muslim seperti ini nih, seorang anak Yahudi, dia memang rajin bantuin Nabi, sakit, Nabi datang, Nabi tengokin. Ya, nah pada saat itu kesempatan buat Nabi, dibilang asli, udah masuk Islam aja. Nah begitu. Panazoro ila abihi, lalu nih anak nggak berani ngelihat kepada ayahnya. Ya, ke muka ayahnya, dilihat ayahnya, gimana minta persetujuan. Ya, kira-kira saya boleh nggak masuk Islam? Nah begitu maksudnya panazoro ila abi itu begitu. Jadi ini anak ya melihat kepada ayahnya. Wa huwa indahu, itu ayahnya, huwa tu abihi. Ayahnya itu indahu, ada di sisi itu anaknya. Faqala, lalu ayahnya bilang begini, abti Abul Qasim, itu udah taatin aja apa yang diminta sama Abul Qasim. Maksudnya Nabi Muhammad. Jadi Abul Qasim itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada orang ngucapin Abul Qasim, kita bilang Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebab Abul Qasim itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bapak Saudara. Ya, jadi ketika dibilang udah masuk Islam aja, ya, dia takut juga. Ya, ada ayahnya, diminta persetujuan kepada ayahnya. Dilihat ayahnya paham, minta persetujuannya, tapi ayahnya alhamdulillah setuju. Kata ayahnya, udah taat aja ya sama Abul Qasim, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Pak Aslama ini ya anak Yahudi ini akhirnya masuk Islam. Masuk Islam, kemudian meninggal dunia. Ya, nah kan ya, Nabi senang bahagia. Fakharajan Nabi SAW wa huwa yaqul, lalu Nabi keluar dari rumah tersebut sambil bilang, Nabi bilang begini, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini ya kepada ya, artinya segala puji bagi Allah allazi anqadhahu, yang Allah itu telah menyelamatkan akan anak ini minan nari, dari api neraka. Tuh, jadi Nabi bersyukur, alhamdulillah dengan sebab dia masuk Islam, Allah selamatkanlah dia dari api neraka. Tuh begitu. Jadi boleh Pak. Ada tetangga kita non muslim lagi sakit, kita datang, kita tengokin. Ya, kita bilangin tuh, udah masuk Islam aja, baca syahadat la ilaha illallah. Kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, begitu. Kalau dia mau Pak, beruntung banget tuh. Habis dia ngucapin la ilaha illallah, 5 menit setelah itu dia meninggal dunia. Lah beruntung dia. Ya, masuk surga. Nah, seperti itu. Nah, ini Nabi bilang, segala puji bagi Allah yang Allah itu telah menyelamatkan ini anak minan nari, dari api neraka. Itu riwayat yang pertama. Sekarang riwayat yang kedua. Wa rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslimin, dan kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anil Musayyib bin Haznin, dari Musayyib bin Hazn, walidi Sa'id bin al-Musayyib, yaitu orang tua daripada Sa'id bin Musayyib radhiyallahu an. Qala, ya berkata siapa? Sa'id bin Musayyib, lama hadarat Abu Thalibin al-wafatu, tatkala telah datang ya wafat kepada Abu Thalib, artinya sakratul maut udah mulai mau datang, saat-saat genting ya, ketika Abu Thalib ya mau kedatangan malaikat Israil. Nabi tahu tuh, itu namanya lama hadarat Abu Thalibin al-wafatu, Nabi datang tuh. Nah kan Abu Thalib saat itu memang belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Jadi Abu Thalib ini masya Allah sayang banget sama Nabi. Nabi pun sayang banget sama pamannya, encingnya tuh Abu Thalib. Cuma memang saat itu Abu Thalib belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga belum ya terang-terangan masuk Islam. Cuma Abu Thalib itu selalu membantu dakwahnya Nabi Muhammad, dan dia bela-belain abis-abisan ya terkait tentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap orang-orang kafir yang mau berencana ya untuk ya berbuat jahat, berbuat macam-macam kepada Nabi Muhammad, merasa nggak enak, karena memang wibawanya Abu Thalib jelas itu Bapak Saudara di kota Mekah begitu hebat ya, terasa. Nah begitu ya, jadi kebijaksanaan
ya orang-orang kafir itu ya nggak mampu untuk ya melewati ya pamornya Abu Thalib. Ya, karena memang Abu Thalib di kota Mekah itu disegani sekali. Nah, itulah makanya Abu Thalib selalu jagain Nabi, melindungi Nabi, walaupun Abu Thalib saat itu belum masuk Islam. Nah, itu Bapak Saudara, saat Abu Thalib lagi mau meninggal dunia, ja'ahu Rasulullah SAW. Didatengin sama Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah datang kepada Abu Thalib, faqala, dibilang ya ammu, ya amma, ya ammi, boleh. Ya aba, ya abu, ya abi, boleh. Ya, itu iya-nya iya mutakalim wahdanya namanya dibuang. Kalau kita belajar ilmu nahwu, ya ammi, wahai pamanku, boleh begitu. Kul, katakanlah la ilaha illallah. Tuh, Nabi ngajarin kepada Abu Thalib, pamanku, baca la ilaha illallah. Walaupun menurut satu riwayat ya sampai meninggal dunia dia belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Nabi udah berusaha tuh. Makanya Nabi kan ditegur sama Allah. Ya kalau masalah ya masuk Islam itu bukan ya keinginan engkau. Itu terkait dengan hidayah. Kalau hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam satu riwayat yang lain nanti kita baca bahwa ya Abu Thalib itu dihidupkan kembali, kemudian nanti dia baca 2 kalimat syahadat dan disaksikan bahwa Abu Thalib itu ya dalam keadaan Islam. Nah, itu ada satu riwayat begitu. Ini masih ikhtilaf ya Bapak Saudara, masih ada perbedaan pendapat. Tapi yang jelas kalau dalam hadis ini Nabi datang kepada Abu Thalib yang saat itu Abu Thalib lagi sakit. Kemudian dalam waktu menjelang wafatnya Abu Thalib, Nabi sempat ngajarin baca kalimat la ilaha illallah. Wa dzakara al hadits bitulihi. Dan di sini pengarang kitab ya itu bilang disebut tuh hadisnya panjang. Nah, ini singkatnya aja. Ya sebenarnya kalau kita mau baca nih hadis agak panjang. Itu ada di dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Qultu, aku berkomentar, kata Imam Nawawi, bayan bagi li'aidiz zimmi, maka sebaiknya bagi orang yang menjenguk orang sakit yang dia itu orang kafir zimmi, ayyuraghibahu fil islami, memberikan ya rasa senang, gemar dan cinta pada mereka, pada orang-orang zimmi fil islami, terkait tentang Islam. Jadi pada saat dijenguknya kalau bisa sampaikan tuh terkait tentang agama Islam supaya mereka tertarik dengan agama Islam. Nah begitu. Wa yubayyina lahu mahasinahu, dan dijelaskan tentang kebaikan-kebaikan dalam ajaran Islam. Dijelaskan tuh ini Islam begini. Sehingga ya mudah-mudahan aja dia tertarik, dapat hidayah dari Allah, masuk Islam. Kemudian dia meninggal dunia. Wa yahussahu alai, dan dia menganjurkannya. Wa yuharridahu ala muajalatihi, dan memotivasinya supaya segera orang itu ya untuk masuk Islam. Qabla ayyasiru ila halin, ya sebelum sampai satu saat la yanfa'uhu fiha taubatuhu, yang sudah tidak ada manfaatnya lagi ya taubatnya. Sebab nanti ada satu saat yang memang kondisi itu tidak ada lagi manfaatnya orang taubat di situ. Kalau orang kafir dia mau masuk Islam, sudah tidak ada lagi kesempatan di situ. Kalau orang yang banyak dosa taubat, sudah tidak ada lagi manfaatnya taubat di situ. Kapan? Malam yughargir. Itu dalam hadis sahih juga. Selama rohnya belum ada di tenggorokan. Kalau rohnya sudah ada di tenggorokan, udah kagak manfaat lagi. Ada orang kafir mau beriman, sudah nggak diterima keimanannya. Contohnya Fir'aun. Itu Fir'aun ya ketika tenggelam di Laut Merah, diceritakan tuh ya bahwa Fir'aun mengakui tentang adanya Allah Tuhannya Nabi Allah Musa, tapi rohnya udah ditenggorokan, nggak diterima. Ya. Atau orang yang banyak dosa Bapak Saudara, di Muslim banyak dosa, kemudian dia mau taubat ketika ruhnya udah ditenggorokan, itu sudah tidak diterima lagi. Sebab di dalam ya kitab ya Tazkirah ya Al-Qurtubi saya baca tuh ya kata Nabi dalam hadis sahihnya, iza ayana, itu kalau udah iza ayana ditanya itu ya Rasul, iza ayana itu bagaimana maksudnya? Apabila dia itu udah bisa melihat apa?
melihat malakul maut, melihat tempatnya di situ diperlihatkan apakah tempatnya baik surga atau tempatnya tidak baik neraka. Nah iza ayana di akhir-akhir itu udah nggak ada manfaatnya orang taubat atau orang mau beriman. Makanya sebelum itu kata Imam Nawawi di sini begitu. Ya mudah-mudahan ya dia dianjurkan untuk segera sebelum ya datang satu saat, satu kondisi layan pauhu piha taubatuh yang tidak ada lagi manfaat dan gunanya dia taubat. Wa inda'a lahu da'a bil hidayati wa nahiya wa inda'a, dan seandainya dia mau berdoa lahu kepada orang-orang kafir zimmi boleh doa da'a bil hidayati, berdoa supaya dapat hidayah wa nahwih dan seumpamanya. Semoga hamba Allah ini yang udah sakit dalam keadaan ya non muslim dapat hidayah di akhirnya. Itu boleh tuh doain begitu. Doain supaya dia dapat hidayah. Nah itu buktinya paman Nabi didoain kan sama Nabi supaya dapat hidayah, dapat petunjuk. Termasuk ya anak orang Yahudi tadi. Nah itu didoain suruh masuk Islam, suruh baca kalimat la ilaha illallah. Nah begitu. Jadi ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Jadi kesimpulannya boleh menjenguk orang yang notabene mereka itu bukan Islam, ya bukan Muslim. Ya pada saat lagi sakit kita boleh jenguk. Nah itu ya kesimpulannya mungkin karena hak bertetangga atau mungkin karena ada kekerabatan. Itu boleh saja. Paslun ini satu pasal. Ya. Wa amal mubtadi'u, adapun orang-orang ahli bid'ah, wa meniktarofa zanban aziman, dan orang-orang yang selalu melakukan dosa-dosa besar, walam yatub minhu, namun dia tidak pernah taubat. Ya, ahli bid'ah kagak sadar-sadar, ya, atau orang berbuat dosa besar terus menerus. Payan bagi maka seyoganya alayusallima alaihim, jangan ngucapin salam kepada mereka, wala yaruda alaihim salam, dan jangan menjawab salam mereka. Kaza qalahul Bukhari, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Bukhari wa ghairuhu dan lainnya minal ulama'i, daripada ulama-ulama. Wahtajjal imamu Abu Abdillah al-Bukhari, dan telah mengambil hujjah, mengambil dalil siapa al-Imam Abu Abdillah al-Bukhari fi sahihihi, dalam sahihnya Imam Bukhari, fi hazil mas'alati, terkait tentang masalah ini, bima rawainahu, dengan apa yang telah kami riwayatkannya, fi sahihil Bukhari wa Muslim, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, fi qissati Ka'b bin Malikin, di dalam kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, hina takhallafa an ghazwati Tabuk, ya pada saat dia ketinggalan perang Tabuk, huwa wa rafiqani lahu, dia bersama dengan dua temannya. Faqala, maka ia bilang, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina, dan Rasulullah SAW mencegah, melarang untuk bicara kepada kami. Qala, lalu dia bilang, wa kuntu ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah aku datang saat itu kepada Rasulullah SAW. Fa usallimu alaihi, maka aku mengucapkan salam atasnya. Fa aqulu, maka aku bilang, hal harraka syapataihi biraddi salami, apakah ia menggerakkan dua bibirnya dengan menjawab salam saya, amla atau tidak? Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, wa qala Abdullah bin Amrin, dan berkata sahabat Abdullah bin Amr, la tusallimu ala syarabatil khamri, jangan kamu mengucapkan salam kepada para peminum khamar. Syaraba itu jamak taksir, ya, jadi para peminum, syarib syarabah, ya, khazin khazanah, ya, jadi ikut wazan fa'alah, ya, jangan kamu mengucapkan salam kepada para peminum khamar, karena dia nggak sadar-sadar juga, kagak taubat juga, masih gemar terus sebagai ya orang yang hobi kepada khamar. Itu kata ya, sahabat Abdul bin Amr, jangan ngucapin salam kepada mereka. Qultu, aku bilang, fa init tarra ila salami ala zulmati, kalau seandainya itu menjadi satu darurat, dia salam dalam keadaan yang gelap, bi andakhala alaihim, karena dimasuk atasnya, wa khaufa, dan ia takut tarattuba mafsadatin, akan terjadinya kerusakan, fi dini, pada agamanya, au dunya, atau dunianya, au ghairihim, atau lain daripada agama dan dunianya. Illam yusallim, jika dia tidak mengucapin salam, sallama alaihi, maka dia boleh mengucapkan salam kepada mereka. Kalau dia kagak salam, ini pengaruhnya besar sekali nih,
ya semakin jelek nanti agama dan dunianya. Nah kalau dia ngucapin salam itu nanti ada pengaruhnya, agama dan dunia makin bagus. Nah makanya boleh kita ya ucapkan salam. Kalau dia salam kita jawab salam. Kalau dia ketemu kita ucapkan salam kepada mereka, itu dibolehkan karena ada pengaruh positif setelah itu. Qala al-Imamu Abu Bakrin Ibnul Arabi, berkata Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, qala al-ulama'u, berkata para ulama, yusallimu, ia mengucapkan salam, wa yanwi, dan diniat, annas salama, bahwa salam itu ismun min asma'illah ta'ala. Jadi salam itu nama min asma'illah. Coba Bapak Saudara lihat Asmaul Husna, di situ ada di antaranya namanya assalam. Jadi assalam itu ya kita niatkan aja adalah nama Allah. Makanya maknanya al makna Allahu alaikum raqibun. Allah senantiasa mengawasi kamu. Tuh, jadi kalau kita bilang assalamu alaikum kepada orang kafir, ya kepada orang ahli bid'ah boleh. Nah, kita niatkan assalamu itu nama Allah. Jadi bukan artinya memberikan doa, tapi nama Allah. Assalamu artinya Allah alaikum raqibun, senantiasa mengawasi dan meneliti kamu. Itu begitu, Masya Allah. Ini nih ilmu Bapak Saudara. Ya, jadi ada jalan ya, keluarnya, solusinya. Kok ente sama orang kafir salam? Oh, saya niatkan ya salam itu maksudnya Allah ya raqibun alaikum. Nah begitu. Jadi Allah mengawasi kamu, Allah meneliti kamu, Allah akan memeriksa ya apapun yang kamu kerjakan. Itu menurut pendapat Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Jadi maksud assalam itu min asma'illah. Nama-nama Allah kan ada 99 tuh Bapak Saudara. Nah di antara 99 itu ada yang namanya Allah, yaitu assalam. Ya, assalam nama min asma'illah al-husna yang 99. Jadi ketika kita bilang assalamualaikum, itu kita maksud Allah alaikum raqibun. Paslun, ini satu pasal. Wa ammas sibyanu, adapun kepada anak-anak, pas sunnatu, maka sunnahnya ayusallim alaihim, mengucapkan salam atas mereka. Rawaina, kami riwayatkan fi sahihail Bukhari wa Muslim, di dalam ya sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu an, annahu marra ala sibyanin, dia pernah lewat ya pada anak-anak. Jadi Nabi dalam satu riwayat itu pernah lewat kepada anak-anak, pas salam alaihim, lalu dia mengucapkan salam atas mereka. Waqala, ya, atau annahu, bahwasanya Anas bin Malik marra, pernah lewat siapa Anas bin Malik ala sibyanin, atas anak-anak. Ya dia lewat ya di depan anak-anak, Anas bin Malik. Pasallama alaihim, maka Anas bin Malik mengucapkan salam kepada anak-anak. Waqala, dan Anas bin Malik bilang, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukannya. Jadi Anas bin Malik mengucapkan salam kepada anak-anak. Ketika ditanya, kok kamu mengucapin salam? Karena Rasulullah melakukannya. Sehingga Anas bin Malik mencontoh ittiba'an li Rasulillah. Jadi ngikut kepada Rasulullah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, li Muslimin anhu, yaitu riwayat dari Imam Muslim juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmanin, Nabi pernah lewat pada anak-anak. Pasallama alaihim, maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Warwaina fi sunani Abi Daud wa ghairihi, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dan lain Sunan Abi Daud, bi isnadis sahihain, dengan isnadnya sahihain, ya an Anasin, yang datangnya riwayat dari sahabat Anas bin Malik, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra, lewat siapa Nabi Muhammad, ala ghilmanin, atas beberapa anak, yal'abuna, yang mereka sedang bermain. Ya siapa? Il ghilman. Jadi Nabi lagi lewat ketemu sama anak-anak yang sedang pada main, lagi main bola lah contohnya. Pasallama alaihim, lalu Nabi mengucapin salam kepada anak-anak tersebut. Warawainahu, dan kami telah meriwayatkannya fi kitab Ibnu Sunni wa ghairihi, dalam kitab Imam Ibnu Sunni dan lainnya. Qala fihi, dia berkata di dalamnya, faqala, dibilang begini, assalamu alaikum ya sibyanu, ya dibilang begitu, assalamu alaikum ya sibyan, salam sejahtera buat kamu wahai anak-anak. Nah ini dalilnya ya. Jadi kita kalau
ketemu sama anak-anak dianjurkan juga untuk mengucapkan salam. Nanti baru babun fi adab dan seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.